Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menegaskan akan terus berupaya mengejar target penerimaan pajak di tahun 2022. Kementerian Keuangan bahkan sudah menyiapkan 4 kebijakan perpajakan dan salah satunya adalah peningkatan basis pajak melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2022 telah menetapkan target pendapatan negara mencapai 1.840,7 triliun rupiah yang terbagi menjadi penerimaan perpajakan sebesar 1.506,9 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak 333,3 triliun rupiah, dan hibah 579,9 miliar rupiah. Target penerimaan pajak ini mengalami kenaikan 9,5% dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.363,75 triliun rupiah. Untuk itu, Kementerian Keuangan sudah menegaskan akan berupaya mengejar target penerimaan pajak di tahun 2022 meski pandemi COVID-19 diprediksi masih akan membuat sektor ekonomi tertekan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada 4 kebijakan perpajakan 2022. Pertama, perluasan basis pajak melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Kedua, penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian serta karakter usaha. Kemudian ketiga, inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha. Dan keempat, pemberian insentif fiskal yang disalurkan secara lebih terarah dan terukur. Selain itu, pemerintah juga masih memberikan insentif yang bersifat permanen, yaitu penurunan tarif PPh badan secara bertahap dari 25% menjadi 20% pada 2022. Hal ini dilakukan guna mendukung aktivitas usaha yang diproyeksikan belum sepenuhnya pulih. Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung kembali melalui layanan Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, adalah Deputi Direktur CITA, Center for Indonesia Taxation. Halo Pak Ruben, apa kabar? Ya, halo. Selamat pagi Pak Ruben. Ya, nampaknya sedang mengalami gangguan terkait dengan jalur komunikasi antara studio dengan Pak Ruben. Kita akan mencoba kembali. Halo Pak Ruben. Baik, Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, halo. Halo. Ya, Pak Ruben. Ya, saya jelas dengar, Pak. Baik, Pak Ruben, terima kasih. Kita akan langsung saja membahas ini dengan tema yang menarik, bagaimana upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak di tahun 2022 mendatang. Dan sebelumnya kita akan review dulu nih, bagaimana dengan target sendiri di tahun 2021. Anda melihat shortfall juga masih akan terjadikah di tahun 2021? Untuk menjawab itu, kita mesti melihat berapa penerimaan yang sudah tercapai sampai bulan Juli, karena itu bulan Juli yang terakhir dipublish oleh pemerintah ya. Penerimaan pajak sampai dengan bulan Juli itu sudah mencapai 47% ya. Penerimaan pajak saja. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, itu memang tahun lalu pada periode yang sama baru mencapai 44%. Tapi harus diingat bahwa rencana penerimaan pajak di tahun 2021 ini jumlahnya itu sendiri lebih kecil ya daripada jumlah di tahun 2020. Betul. Gitu. Jadi kalau disahunkan kurang lebih kan seharusnya kalaupun terjadi shortfall mestinya kecil ya, masih di bawah kisaran 5%. Di bawah 5%, bahkan sekarang kan kalau disahunkan berarti kan kurang lebih ya 96% lah dia. Kalau disahunkan. Baik. Namun tentu kita tahu sendiri berdasarkan rilis dari BPS kemarin sampai dengan penerimaan pajak bulan Juli itu sendiri kan tercermin dari aktivitas bulan Juni ya. Betul. Rilis terakhir kan dari BPS juga aktivitas perekonomian masih meningkat, GDP kita masih growth dibanding dengan periode yang sama tahun lalu.
Sehingga harapannya sih memang kalau kita bisa tetap memaintain pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang, semoga target pajak bisa tercapai, kalaupun defisit masih defisit yang kecil ya, di bawah kisaran 5% gitu. Oh baik, berarti ada di bawah 5% begitu ya peluang defisit dari sisi penerimaan pajak? Iya, harapannya kalaupun defisit semoga di bawah 5% ya maksimal ya. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai kondisi pandemi yang masih terjadi, bahkan kita tahu PPKM yang masih berlanjut sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 ini, sejauh mana ini bisa menjadi salah satu mungkin penopang ataupun pendorong dari sedikit terhambatnya penerimaan pajak pemerintah di tahun ini? Ya, jadi penerimaan Juli itu kan sedikit banyak sudah tercermin sudah mencerminkan efek dari PPKM yang mulai terjadi di awal bulan Juni ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sendiri sebetulnya memang ada penurunan kalau dibanding Juli dan Juni, namun tidak terlalu signifikan. Dengan harapan kalau pun waktu puncak pandemi kemarin itu kan terjadi, yang gelombang kedua ini kan Juni ya, Juni sampai dengan Juli. Kalau Juni dan Juli saja penerimaan kita tidak terlalu terganggu, kemudian sekarang kita sudah mengalami perbaikan dari sisi penurunan kasus COVID-19, harapannya kan aktivitas sudah bisa semakin lama semakin meningkat ya. Aktivitas bisnis semakin meningkat, tentu penerimaan pajak juga bisa dipertahankan bahkan meningkat gitu kan. Dari sisi jenis penerimaan pajak, mungkin Anda melihat yang paling terdampak dari sisi penerimaannya begitu karena pandemi itu apa saja ya Pak kira-kira? Jadi gini, yang paling terdampak sebenarnya antara lain PPh 21 ya Pak. Masih PPh 21 ya? Cuma memang kalau secara nominal sepertinya tidak ada dampak. Tapi kalau penerimaan cash real yang diterima pemerintah itu terdampak karena ada sekitar 10-an triliun begitu yang penerimaan PPh 21 yang sifatnya sebenarnya ditanggung pemerintah. Jadi pemerintah masih mencatat sebagai penerimaan, tapi cashnya sebenarnya tidak diterima oleh pemerintah. Betul. Gitu Pak. Karena ditanggung oleh pemerintah begitu ya? Karena ditanggung oleh pemerintah. Satu sisi pemerintah tetap mencatat penerimaan, di saat yang sama pemerintah juga mencatatnya sekaligus sebagai biaya. Biaya pajak gitu. Baik, dan bicara mengenai kondisi di tahun 2021 ini dengan kondisi pandemi yang masih berlanjut begitu, Anda melihat bagaimana dengan target tahun depan begitu dari sisi penerimaan pajak dari pemerintah? Jadi target tahun depan itu penerimaan pajak ditargetkan naik sekitar 9,5%, Pak. Yes, betul. 9,5% even bahkan dari target APBN-nya. Target APBN 2021 maksudnya, 9,5%. Nah, kenapa pemerintah mencanangkan target seperti itu? Memang kan sudah dijelaskan di dalam nota pengantar APBN yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus itu. Asumsinya adalah pertumbuhan ekonomi mengalami rebound ya dibanding tahun 2021. Kemudian juga adanya perluasan basis pemajakan, terutama yang bertumpu pada objek-objek PPN yang baru hasil dari perubahan undang-undang ketentuan umum perpajakan yang sekarang sedang berlangsung di DPR ya Pak ya. Baik. Gitu. Jadi memang target pertumbuhan yang 9,5% ini kalau dikatakan tinggi ya memang lebih tinggi dibanding tahun-tahun yang lalu ya, yang biasanya di kisaran 6%, 4-6% gitu. 9,5% cukup tinggi, tapi bisa dipahami karena basis pembandingnya sendiri di tahun 2021 kan dianggap lebih rendah, kan gitu Pak. Yang kedua, pemerintah mengharapkan adanya sumber-sumber penerimaan baru hasil dari perluasan basis pemajakan dari penerbitan revisi undang-undang KUP yang baru. Antara lain kan rencananya kan tarif PPN ditingkatkan dari 10% menjadi 12%. Pengurangan barang kena pajak
pajak yang dikecualikan seperti itu. Yang dikecualikan hanya tinggal 4 dari sekitar banyak ya. Baik. Pak Ruben, tadi di dalam paket sebelumnya sudah disampaikan ada memang 4 kebijakan perpajakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan. Saya informasikan kembali, yang pertama memang tadi sudah disebutkan ada perluasan basis pajak ini melalui perluasan objek dan juga ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Kemudian berikutnya ada penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil. Dan selanjutnya ada inovasi dari penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi serta pemberian insentif fiskal. Nah, tadi yang pertama sudah kita ulas dari perluasan basis pajak begitu yang diharapkan juga bisa menjadi sumber penghasilan berikutnya dari pemerintah. Tapi dari sisi penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil itu seperti apa? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ini, Pak Ruben. Baik, Pak. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini akan kami sampaikan informasi selanjutnya terkait dengan upaya pemerintah dalam menggali potensi penurunan pajak di tahun 2022. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama kita akan lihat apa saja reformasi sistem perpajakan ini yang disesuaikan dan disempurnakan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada reformasi administrasi perpajakan, kemudian reformasi dari sisi pengawasan perpajakan. Dan infografik selanjutnya dari sisi penerimaan pajak terbesar ini sumber-sumbernya dari mana saja. Yang pertama kita lihat dan masih terus berlangsung hingga saat ini, dan ini juga menjadi sumber utama adalah pajak penghasilan atau PPH. Kemudian pajak penghasilan PPH badan, selanjutnya ada pajak pertambahan nilai PPN dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ruben Huta Barat, beliau adalah Deputi Direktur Cita. Ya Pak Ruben, tadi sempat tertunda ya, kita akan bahas bagaimana 4 kebijakan perpajakan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan di tahun 2022 untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Tadi perluasan basis pajak sudah kita ulas. Nah, bagaimana dengan penguatan sistem perpajakan yang juga tengah diperkuat oleh pemerintah? Ya. Jadi penguatan sistem perpajakan ini itu terkait dengan masih rendahnya, masih cukup banyak potensi pajak yang belum berhasil digali karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak itu sendiri. Baik. Jadi kalau kita ketahui tax ratio kita sekitar 8,5-8,6%. Kalau dibandingkan dengan kawasan sekitar yang sekitar 12,5%, oke. 1,5% berarti kan ada gap sekitar 4%, Pak. Iya. Nah, 1,5% itu pajak tidak terkumpul karena memang peraturan membebaskannya. Itu namanya policy gap, Pak. Baik. Yang dicatat sebagai pemerintah oleh tax expenditure. Ya. Berarti ada sekitar 3% potensi pajak yang tidak terkumpul karena ketidakpatuhan, ya kan? Di satu sisi, Ditjen Pajak juga tentu punya keterbatasan baik dari sumber daya manusia ya. Bagaimana supaya bisa menambah memperoleh potensi ini? Tentu Ditjen Pajak harus mengandalkan sistem yang baik, Pak. Baik itu sistem yang sifatnya untuk mencegah penghindaran pajak, atau juga sistem yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi wajib pajak yang tidak patuh sendiri kan bisa dikelompokkan jadi 2, Pak. Ada yang memang tidak aware, mengalami kesulitan dalam penyampaian administrasinya. Ada yang aware tapi dia sengaja avoid, gitu kan. Jadi sistem ini dibuat untuk mengatasi 2 ini, Pak. Baik. Satu, sistem yang memberikan kemudahan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Yang satu lagi sistem untuk melakukan penegakan hukum secara efektif dan efisien bagi otoritas. Jadi kita lihat memang target ini disusun berdasarkan identifikasi masalah yang sudah tajam, gitu, Pak. Yang dilakukan oleh otoritas, gitu kan.
Baik, berarti memang itu menjadi salah satu langkah yang sudah tepat begitu ya untuk memperbaiki dari sistem perpajakan sehingga tadi Iya, bisa iya, dikatakan iya. wajib pajak yang nakal ya, begitu ya Pak Ruben ya. Ya, ya ada dua Pak, ada yang nakal, ada yang memang karena keterbatasan pengetahuannya mungkin Iya. atau fasilitas ya kan. Betul. Dan itu keduanya berusaha difasilitasi. Yang satu difasilitasi, yang satu dicegah tentu saja. Betul. Nah, lantas bagaimana dari inovasi dari sisi penggalian potensi perpajakannya nih? Apakah juga ini memang terus dicari oleh pemerintah? Ya, inovasi, ya potensi perpajakan tentu dilihat dari mana industri-industri yang leading pada saat ini gitu ya Pak ya. Oke. Jadi contohnya kan tentu pada saat sekarang industri pariwisata mengalami penurunan. Tapi di satu sisi kan industri yang lain, industri yang bersifat ekstraksi komoditas, mereka kan juga mengalami booming juga di periode ini kan. Bagaimana menggali potensi dari industri yang sedang mengalami windfall, tapi juga dengan tetap menjaga supaya penggalian potensi ini tidak menditer orang untuk melakukan investasi begitu kan. Jadi dilihat bahwa apakah industri yang mengalami windfall profit secara jumlah pembayaran pajak memang sudah wajar terhadap total peredaran usaha yang diperoleh saat ini. Jangan-jangan ada yang masih di bawah sebetulnya. Begitu ini ya Pak. Baik, tadi juga sudah disampaikan begitu dalam infografik dari upaya untuk menggali potensi perpajakan ada 3 hal juga. Reformasi dari sistem perpajakannya, kemudian administrasi perpajakannya hingga sisi pengawasan perpajakan. Nah, ini memang menjadi satu kolaborasi kebijakan yang benar-benar sudah dipikirkan dengan matang nampaknya oleh pemerintah untuk mengejar target di tahun depan. Pak Ruben. Iya, iya. Ya, jadi pelayanan dan pengawasan atau penegakan hukum ini ibarat 2 sisi mata uang, Pak. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, begitu kan? Baik. Jadi karena fenomenanya memang fenomenanya juga sejak dulu juga orang akan berusaha meminimalisir biaya pajaknya kan dengan apapun alasannya. Oke. Namun alasan itu berusaha ditambal bahwa jangan lagi ada orang yang beralasan mereka tidak kesulitan membayar pajak karena fasilitas atau prasarananya tidak mendukung gitu kan. Betul. Nah, lanjut dari sisi kebijakan perpajakan selanjutnya adalah insentif fiskal ini yang coba sekarang pemberiannya dilakukan dengan sangat teliti begitu. Apakah ini memang menjadi salah satu dilema juga dari pemerintah karena di satu sisi mengatasi dari pemulihan ekonomi nasional kita tentunya dengan pemberian insentif, tapi di sisi lain ada penerimaan negara yang harus dikorbankan, Pak Ruben. Ya, jadi gini Pak sebenarnya. Strateginya sebenarnya begini, ketika pemerintah merelakan penerimaan pajaknya menurun karena diberikan insentif seperti misalnya PPNBM ya Pak. Iya. PPNBM mobil dibebaskan sampai bulan Agustus ini. Tapi kita tahu multiplier efek dari industri mobil ini kan luar biasa Pak, industri kendaraan kan. Ya. Jadi ketika pemerintah merelakan sebagian penerimaan pajaknya dari PPNBM industri kendaraan bermotor ini, harapannya adalah konsumsi masyarakat dari keinginan membelanjakan uangnya dari pembelian mobil juga meningkat. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kan secara keseluruhan kan GDP bertambah Pak. Gitu. Yes. Jadi seperti pindah kamar aja Pak, yang tadinya masuk ke pengeluaran pemerintah, dia jadi masuk ke konsumsi kan Pak. Baik. Jadi dikasih pancingan dulu ini ya Pak Ruben ya. Iya, MDM kan pemerintah tuh targetnya adalah persentase dari GDP kan Pak. Gitu kan. Tapi jangan sampai memberikan insentif
yang konsumsinya atau investasi pun nggak nambah, kan gitu kan Pak? Iya, iya, iya. Itu kan inti dari tujuan pemberian insentif ini. Jadi yang kami lihat sebenarnya pemerintah sudah firm ketika dia ketika penerimaan pajak dari PPN kendaraan bermotor ini dibebaskan. Yes. Dengan harapan konsumsi masyarakat meningkat. Pada akhirnya GDP meningkat, akhirnya pajak tetap juga meningkat Pak. Karena hasil akhirnya adalah persentase dari GDP kan. Itu yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi memang betul bahwa insentif fiskal harus terarah dan memastikan dia yang industri yang memberikan multiplier efek, karena pada akhirnya yang menikmati juga pemerintah dari peningkatan GDP dan akhirnya peningkatan pajak. Seperti itu, Pak. Yes, jadi sektor-sektor lainnya yang juga akhirnya ikut terdongkrak begitu ya? Iya, jangan sampai diberikan insentif tapi konsumsinya nggak meningkat, investasinya nggak meningkat. Ya, lantas terakhir ini, optimisme Anda melihat target penerimaan pajak di tahun depan seperti apa? Jadi kalau optimis, kalau optimis tadi justru mencapai target itu adalah titik yang optimis menurut saya Pak ya. Di pesimisnya ya di bawah antara 3-5% ya Pak. Seperti tahun ini ya? Ya justru itu yang paling optimis itu kalau andai bisa tercapai. Cuma yang harus digarisbawahi, saya meyakini bahwa pemerintah juga tujuan utamanya justru di saat sedang pandemi ini, justru yang menjadi target utamanya saya rasa justru bukan penerimaan pajak sebagai target dari pemerintah, tapi bagaimana dari kebijakan fiskal ini bisa mensupport recovery ekonomi Pak, gitu. Jadi saya rasa prioritas penerimaan pajak bukan menjadi prioritas utama saat ini, tapi bagaimana APBN ini bisa mendorong recovery dari pertumbuhan ekonomi kita, dan saya rasa sih memang secara teoritis memang harus seperti itu Pak dikala kita mengalami recovery dari periode krisis ya. Betul, itu juga karena itu menjadi salah satu penyumbang juga dari APBN kita di tahun 2022 mendatang. Pak Ruben, mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak ini atas waktu dan juga informasi yang sudah diberikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Pak Prasto. Stay healthy Pak, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Cita, dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.